Halo Slur, balik lagi dengan Bad Review. Kali ini saya akan meneruskan tentang anime Shinkan no Mi, Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsai. Anime ini menceritakan tentang kisah Seiichi, seorang yang dibully oleh teman-teman sekelasnya, diabaikan hingga sendirian, hingga di kisah kerja kerasnya, sikap positif dan dirinya bertahan hidup di dunia baru ini. Jika kalian ingin tahu cerita sebelumnya, sebaiknya kalian lihat episode sebelumnya agar tidak kebingungan ya cuk. Link sudah ada di deskripsi di bawah. Yuk langsung saja masuk ke intro. Di awal cerita terlihat Seiichi yang sedang makan pun dirinya tidak bersemangat karena memikirkan Artoria yang sering menghindarinya. Saria yang mengetahui kegalauan Seiichi pun seketika dirinya menenangkan Seiichi. Seiichi dan Saria yang ujiannya tertunda, terlihat Saria akan pergi ke panti asuhan, sedangkan Seiichi berencana untuk mencari informasi. Terlihat Seiichi mencari informasi ke guild. Dirinya tidak mendapatkan informasi yang diinginkannya. Seiichi yang ingin mengetahui tentang event besar di kota, seketika Cloud dan Eris memberitahukan jika ada kota yang melakukan ritual hero summoning, memanggil para pahlawan untuk menghadapi Raja Iblis. Eris juga menyuruh Seiichi untuk pergi ke perpustakaan kota jika dirinya ingin mengetahui lebih tentang Raja Iblis. Scan berganti. Terlihat sang raja yang kurang puas dengan hasil para pahlawan yang dipanggil karena belum adanya pergerakan dan masih melakukan latihan, sehingga membuat sang raja takut akan serangan Raja Iblis, serta berencana untuk mengirim para pahlawan pergi ke Akademi Sihir Barbador. Di sisi lain, sang raja pun juga berencana membuat para pahlawan patuh dengan memakai enslavement bracelet. Terlihat Artoria yang berlari sambil memikirkan tentang dirinya yang melarikan diri saat melihat Seiichi, sehingga membuat Artoria galau. Di sisi lain terlihat Seiichi sedang mencari informasi di perpustakaan. Seiichi pun mulai membaca beberapa buku. Seiichi yang mengetahui cerita tentang Raja Iblis yang begitu menyedihkan membuatnya berkesimpulan siapa yang benar dan yang salah. Setelah membaca tentang cerita Raja Iblis, Seiichi pun langsung membaca buku tentang sihir. Dari beberapa buku yang dibaca, Seiichi pun juga mendapatkan skill baru hanya dengan membalikan halaman saja. Seiichi pun mulai mencari informasi kembali. Di tengah pencariannya pun dirinya merasa lapar. Seiichi yang melihat sekitar, dirinya pun melihat seorang anak yang sedang menjual lukisan. Seketika Seiichi membeli salah satu lukisannya. Setelah membayar, Seiichi pun mencium bau yang membuatnya mengikutinya. Setelah mengikuti bau aroma makanan, Seiichi pun sampai di sebuah kafe. Awalnya Seiichi curiga dengan kafe tersebut, tetapi dirinya yang tidak bisa menahan laparnya, Seiichi pun terpaksa masuk ke dalam kafe. Ketika masuk, Seiichi pun disambut oleh dua orang pria. Terlihat Artoria yang merasa galau karena merasa dadanya sesak saat melihat Seiichi, membuatnya bertanya-tanya. Seketika Adriana datang dan mencoba membantu Artoria. Terlihat Seiichi pun menikmati masakan yang dia pesan. Setelah makan pun Seiichi berbicara dengan Rans.
Rens yang mendengar nama Shaichi pun seketika dirinya beranggapan jika Shaichi berasal dari negeri timur yang dikenal dengan prajurit kuatnya. Rens juga memperkenalkan pemilik kafe tersebut. Di sisi lain terlihat Shaichi merasa lega jika identitasnya tidak diketahui. Scan berganti. Adriana yang melihat tingkah dan cincin yang dipakai Artoria, dirinya pun menyimpulkan jika Artoria sedang jatuh cinta dengan Shaichi. Shaichi yang sudah mempunyai Saria membuat Artoria bingung untuk menunjukkan perasaannya pada Shaichi. Karena Artoria ingin agar Shaichi mencintainya seperti Artoria mencintai Shaichi. Adriana yang mengetahui tekad Artoria, seketika dirinya dengan senang hati mengajari Artoria. Di sisi lain terlihat Shaichi sedang curhat dengan kedua pakde-pakde. Seketika Noah memberitahukan jika seorang pria memakaikan cincin di jari manis sebelah kiri merupakan sebuah ikatan. Rens pun juga ikut memberitahukan jika Shaichi mengatakan dirinya hanya bercanda atau membatalkan, Shaichi bisa mendapatkan hukuman mati. Bahkan hukuman paling ringan hanya dikebiri. Tetapi Rens juga memberikan nasihat agar Shaichi menikahinya. Tetapi Shaichi tidak bisa melakukannya karena mempunyai wanita lain di hatinya. Noah yang mengetahuinya pun langsung memberikan saran agar Shaichi memberikan penjelasan serta berani untuk bertanggung jawab dan meminta maaf dengan setulus hati. Shaichi yang mendapatkan nasihat pun dirinya langsung bergegas pergi untuk menjelaskan. Terlihat Shaichi pergi ke panti asuhan. Awalnya Shaichi ragu ingin menjelaskan dengan Saria. Ketika hendak masuk ke dalam panti asuhan, tiba-tiba Artoria memanggil Shaichi. Shaichi yang mengetahuinya pun dirinya ingin menjelaskan, tetapi Shaichi langsung dicium oleh Artoria. Artoria yang tidak peduli karena dirinya terlanjur jatuh cinta kepada Shaichi. Meski Shaichi tidak menyukainya. Terlihat Shaichi merasa bimbang karena tidak bisa memutuskan siapa yang harus dipilihnya. Seketika Shaichi mengingat perkataan Hans untuk memberikan ikatan kepada keduanya. Ketika Shaichi hendak bilang kepada Artoria, tiba-tiba Saria muncul dan menyuruh Shaichi untuk menerima Artoria. Shaichi dan Artoria yang mendapatkan restu dari Saria. Seketika Artoria menyuruh Shaichi untuk memanggilnya dengan sebutan Ar. Dan akhirnya Shaichi pun menyatakan cinta kepada Artoria dan langsung menciumnya, sehingga membuat film pun bersambung. Kisah Shaichi pun masih berlanjut. Mungkin saya akan membahas episode yang lainnya di video selanjutnya, agar dulur-dulurku mengetahui cerita dari anime ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share. Jika kalian ingin memberikan masukan, langsung saja di komen. Dan jangan lupa ya dulur-dulurku untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di episode lainnya.